Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pesona, kembali lagi dalam Pesona, podcast edukasi dan sharing informasi peradilan agama pada Pengadilan Agama Purwodadi. Pada episode ke-11 ini bersama saya Nuka Novianti. Saya ingatkan lagi untuk Sobat Pesona, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi pada channel YouTube Pengadilan Agama Purwodadi agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi penting lainnya. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Alfi Zuhri, Sarjana Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Assalamualaikum Bapak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak Alfi, mungkin langsung saja kita berlanjut pada inti pembahasan pada episode kali ini, yakni mengenai mediasi. Kita mulai dari pembahasan paling dasar ya Bapak, terkait apa itu mediasi. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin kita akan menjelaskan sedikit saja sekelumit mengenai mediasi. Yang pertama itu mediasi itu apa sih sebenarnya? Mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Jadi itu nanti akan dibantu oleh seorang mediator. Nah, mediator itu bisa jadi dia seorang hakim ataupun non hakim. Yang penting mediator itu sudah memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Itu tentu harus memiliki sertifikat. Baik itu hakim ataupun mediator non hakim ya. Kemudian mediator ini harus bersifat netral. Dia tidak boleh memihak, baik memihak salah satunya atau penggugat misalnya ataupun tergugat. Dia harus posisinya tuh di tengah. Nah, jadi dia harus posisinya di tengah dan dia memberikan solusi, tugasnya mencarikan jalan solusi, jalan keluar dalam penyelesaian sengketa sehingga tidak kalau bisa kan bisa diselesaikan di mediasi itu gitu kan, tidak sampai nanti ke persidangan selanjutnya gitu kan. Kemudian dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh seorang mediator ini tujuannya kan untuk mencari solusi ya, apa istilahnya win-win solution. Nah, jadi tidak ada kalah, tidak ada menang. Tapi kalau misalnya di persidangan itu melalui jalur persidangan itu tentu ada yang menang, ada yang kalah. Istilahnya win dan loss, gitu kan. Menang dan kalah. Tapi kalau melalui mediasi itu ininya win-win solution itu. Saya kira itu yang. Lalu untuk jenis perkaranya sendiri Pak, jenis perkara apa saja yang diwajibkan untuk menempuh mediasi? Menurut Perma nomor 1 2016 pasal 4 ya, kalau tidak salah pasal 4 itu pada dasarnya seluruh perkara itu harus diselesaikan melalui mediasi gitu kan, wajib melalui mediasi. Tapi ada beberapa sengketa itu yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi. Nah, seperti pertama itu sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Nah, itu antara lain sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Kemudian ada sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Kemudian ada lagi keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan lain-lain. Itu ada beberapa poin lagi. Kemudian ada sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Kemudian ada lagi sengketa yang diajukan pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi
dengan bantuan mediator bersertifikat ya yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, itu tidak wajib lagi mediasi di pengadilan itu kan. Jadi itulah diantaranya perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang dikecualikan oleh Perma nomor 1 2016. Selanjutnya Bapak, terkait kehadiran dari para pihak dalam proses mediasi, para pihak ini kan diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam pelaksanaan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Iya. Pertanyaannya, apakah memungkinkan pelaksanaan mediasi itu dilakukan melalui audio visual? Ya, jadi mediasi ini kan bisa dilaksanakan secara manual ya. Artinya langsung bertatap muka gitu kan bisa saja. Dan kemudian yang terakhir itu kan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Nah, itu di sana memungkinkan mediasi itu dilaksanakan secara elektronik, artinya dibantu dengan media teknologi informasi, bisa saja melalui Zoom atau media-media lainnya yang memungkinkan bisa berjalan mediasi secara elektronik. Nah, kalau misalnya mediasi ini kan semestinya wajib dihadiri oleh para pihak secara in person gitu kan. Artinya baik pihak penggugat atau tergugat, pemohon, termohon itu wajib hadir. Tidak boleh dikuasakan. Pada dasarnya tidak boleh dikuasakan. Tapi dalam beberapa hal itu emang boleh dikuasakan. Misalnya penggugat atau tergugat dalam keadaan sakit yang memerlukan keterangan dokter. Misalnya dia dirawat di rumah sakit, pada waktu mediasi tidak bisa datang. Nah, dia boleh tidak hadir, tapi memberikan kuasa. Kemudian tempat tinggalnya di luar negeri, misalnya sekarang kan banyak tuh, ada yang di Taiwan, misalnya di Korea, yang seperti yang bekerja di sana gitu kan. Kemudian waktu mediasi tidak bisa datang, tentu dia bukan boleh tidak datang, dia datang tapi melalui kuasa hukumnya. Kemudian para pihak yang sedang menjalankan tugas negara. Nah, tentu ini juga dibolehkan dia tidak hadir gitu ya, tidak hadir waktu mediasi, tapi itu boleh memberikan kuasanya. Selanjutnya Bapak, bagaimana tahapan untuk proses mediasinya sendiri? Untuk proses mediasi ini kan ada 3 tahap yang harus dilalui gitu kan. Pertama itu pramediasi namanya, sebelum mediasi, kemudian waktu pelaksanaan mediasi, dan yang terakhir itu tahap implementasi mediasi. Nah, yang pertama tahap pramediasi ini tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dilaksanakan. Misalnya mediator melakukan upaya langkah strategis membangun kepercayaan diri. Itu mediatornya perlu kan? Membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menentukan jadwal, memberikan informasi awal tentang mediasi. Informasi awal itu kan harus dijelaskan dulu dengan para pihak gitu kan. Sudah itu tempat dan pertemuan itu juga harus itu merupakan persiapan sebelum mediasi, itu harus disampaikan, itu harus disepakati. Yang kemudian yang kedua ini tahap pelaksanaan mediasi. Nah, tahap ini para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding di ruang ya. Kalau di pengadilan itu kan di ruang mediasi. Nah, ruang mediasi yang memang oleh pengadilan itu udah disediakan gitu kan. Kemudian dalam tahap ini ada yang harus
apa yang harus dilakukan oleh mediator gitu kan. Misalnya sambutan pada para pihaknya ini ada, tentu ya kita memberikan sambutan gitu, selamat siang misalnya apa, selamat pagi, sehat atau gimana gitu kan. Yang penting itu harus disambut dia gitu kan. Kemudian juga ada apa, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami oleh para pihak. Itu harus dijelaskan gitu kan. Kemudian mengidentifikasi masalah, nah, itu perlu disampaikan kepada para pihak. Kalau identifikasi masalahnya nggak ada, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah? Oh, masalahnya nggak ada. Nah, makanya harus diidentifikasi apa yang menjadi masalah antara misalnya para pihak penggugat dan tergugat, sehingga menemukan butir kesepakatan. Nah, kalau udah menemukan butir kesepakatan, nanti dirumuskan, dicatat, kemudian nanti dirumuskan kembalilah kesepakatan itu sehingga tidak merugikan para pihak gitu. Nah, yang terakhir ini tentu dari tahapan mediasi ini yang terakhir itu implementasi mediasi. Nah, tahap ini tahap di mana para pihak menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat dan dituangkan secara bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Nah, itu kan misalnya masalah harta kan, misalnya pihak penggugat dapat A, B, C. Nah, tergugatnya E, F, G. Nah, itu nanti disepakati, dituangkan dalam suatu perjanjian gitu kan, berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga dalam pelaksanaan mediasi ini akan dijalankan oleh para pihak. Karena keputusan ini kan nanti bukan keputusan ini mediator kan. Yang membuat kesepakatan ini kan para pihak dan dijalankan oleh para pihak gitu. Nah, tentu dalam beberapa kasus ini ada juga gitu kan, kesepakatan ini dijalankan oleh pihak tapi perlu bantuan orang lain gitu. Itu tapi tidak semuanya, tapi dalam beberapa kasus bisa saja itu terjadi. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan dalam proses mediasi ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Alfi atas informasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga Bapak sudah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Tiba di penghujung acara, untuk Sobat Pesona, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.